Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina Nabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Hadirin, di tengah Covid pandemi ini kita harusnya banyak mengisi waktu dengan membaca. Kita baca Al-Qur'an, Iqra, bacalah. Baca Al-Qur'an, baca alam, kita melihat kehidupan, angin, berembus, kita ke laut. Tapi kita juga memang harus banyak membaca supaya kita tidak boring di rumah. Nah, di antara buku kitab yang dianjurkan untuk membaca, ini ada karangan Profesor Dr. Said Muhammad Alwi Al-Maliki, Pintu Solusi Setiap Kesulitan, Abwabul Faraja. Ya, cari di sini ada suatu yang menarik di halaman 170. Kata beliau di sini judulnya bersuci dapat menghilangkan kesulitan dan kerisauan. Disebutkan bahwa Habib Umar bin Asgab berkata, ketahuilah bahwa yang dapat menghilangkan kerisauan hati, melapangkan dada, mempersehat tubuh, membersihkan badan, bersuci sesuai sunnah Nabi, melakukan sholat dan khusyuk. Nah, jadi rupanya orang yang rajin berwudu, dia rajin mandi, badannya segar, sehat. Bahkan Imam Syafi'i pernah bilang, kalau ingin awet muda, kata beliau, hendaklah mandi. Tapi mandi bukan karena junub. Jadi mandi seperti mandi junub, tetapi banyak mandi. Insya Allah dia akan lebih muda dari umur sebenarnya. Kalau 40 jadi kayak 30, 30 jadi kayak 20. Gitulah. Nah, jadi sering-sering mandi ya, junub. Nabi juga bersabda bahwa beliau berkata kepada Bilal, wahai Bilal, iqamat sholat, siapapun yang mendapat kesulitan kemudian ia melakukan sholat 2 rakaat lalu tobat kepada Allah, Allah akan menghilangkan kerisauan hatinya, melapangkan dadanya dan menghilangkan was-wasnya. Tapi di sini ada hati-hati, kita memang harus selalu bersih, karena kalau kita dalam keadaan junub berat lalu kita tidak cepat mandi junub, itu bisa menimbulkan kerisauan hati dan bisa menyebabkan orang itu di sini disebutkan nih, Imam Sya'rani berkata bahwa seorang dapat menghadirkan perasaannya dalam sholatnya seperti ketika dia yang menghadirkan perasaannya dalam wudunya. Seorang senantiasa menjaga wudunya, maka budi pekertinya akan luas. Nah, ini jadi usahakan bila batal berwudu. Ini amalan orang-orang yang faham agar bahwa dia harus selalu bersih. Orang yang menjaga wudu rezekinya akan luas. Ia akan terpelihara dari segala maksiat. Nabi bersabda, al-wudu silahul mu'min. Menjaga wudu adalah senjata bagi seorang mukmin. Jadi seorang yang mengakhirkan mandi janabat misalnya, maka itu akan menimbulkan was-was di dalam hatinya, termasuk juga mendatangkan perasaan takut dan menghilangkan barokah. Dikatakan bahwa siapapun yang makan sesuatu dalam keadaan junub, maka ia akan mendatangkan kemiskinan bagi dirinya. Jadi kita harus introspeksi, terutama orang yang lambat mandi junub lalu dia makan, ternyata itu di dalam kitab ini disebutkan bisa menyebabkan kemiskinan. Siapapun yang berbicara ketika buang hajat besar, maka ia akan menyebabkan bisu. Nah, jadi kalau lagi buang hajat besar, jangan ngobrol-ngobrol, diam. Siapapun yang kencing dalam keadaan air yang tenang, ia akan menyebabkan lalai. Siapapun yang senantiasa memperbaiki wudunya setelah melakukan sholat, maka ia akan diberikan cahaya oleh Allah. Jadi untuk saya sendiri, kita semua perbaiki wudu kita pelajari wudu yang benar. Bagaimana wudu seperti Pak Nabi Muhammad SAW, seperti yang dilakukan para sahabat, belajar dari para ulama. Insya Allah wudu yang kita lakukan itu akan mendatangkan kebaikan. Jadi bila batal berwudu, sering-sering mandi, walaupun setelah junub cepat mandi, dan jangan makan pada saat junub, dan hendaklah kita selalu bersih. Kebersihan mendatangkan kebaikan, kesehatan, dan juga rezeki insyaallah. Itu saja. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Rudi Firdaus. Tonton video-video saya dan jangan lupa like,
and subscribe. Dan kalau ada teman-teman kurang jelas bertanya, silakan komentar di kolom yang tersedia. Dan bantu channel ini dengan sharing kepada teman-temannya. Insya Allah saya akan terus menyediakan nasihat-nasihat yang bermanfaat untuk diri saya dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.